Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Selamat bergabung bersama kami. Mari sama-sama kita panjatkan salawat Nabi kepada Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Dan juga kita tidak lupa selalu istighfar setiap harinya. Semoga kita diberi selalu kesehatan agar kita dapat selalu beribadah dan salah satunya mendengarkan kajian dari MPP setiap minggunya ini. Amin, amin ya robbal alamin. Kajian kali ini akan dibawakan oleh Ustadz Aib. Temanya yaitu agak-agak lupa saya juga karena panjang. Nah ini dia. Temanya adalah kehinaan masa tua akibat kedurhakaan di masa muda. Ini kayaknya emang wajib nih kita soalnya saya kurang paham ya, tapi banyak juga kan yang sudah mungkin usianya yang sudah mulai dewasa, termasuk saya gitu sudah menginjak masa dewasa. Kita mau dong mempersiapkan dirinya supaya nanti masa tua kita tuh bahagia, penuh berkah, penuh kasih sayang dari Allah dan tidak termasuk sebagai orang-orang yang dimurkai Allah. Kita kan tidak tahu ya kadang-kadang kan seperti apa masa muda kita dan mungkin siapa tahu kita lupa-lupa taubat gitu kan. Karena di sini sampai dibilang tua terhina ada apa dengan masa muda? Kehinaan pada masa tua itu sangat berkaitan dengan dosa yang dilakukan pada masa muda yang mungkin belum sempat ditaubati. Nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai kita seperti itu. Baik, untuk penyingkat waktu kita langsung saja kepada Ustadz Aep. Mangga Ustadz Aep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا تقبلا وشفاء من كل داء وسقم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي فاتقوا يا عليم. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-Nya yang senantiasa bersyukur kepadanya sehingga bukan saja kita akan ditambah nikmatnya juga termasuk orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada manusia termulia teladan kita sepanjang masa Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa qudwatuna dan beliau adalah teladan kita semua. Sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi yang disampaikan, insya Allah pada kesempatan uh, kali ini kita akan sama-sama uh, membahas dan nanti kita diskusikan terkait dengan uh, masa tua dan masa muda. Nah, di antara itu semua maka uh, ada masa itu adalah terkait dengan usia. Ya, nanti kita membahas tentang usia karena memang kita hidup di dunia ya itu terkait dengan waktu. Jadi kehidupan itu adalah waktu. Ya, waktu yang kita lalui dan itu adalah usia ataupun umur. Kita disebut ada masa kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa dan masa tua dan itu semua adalah rahasia ya, termasuk yang dirahasiakan itu adalah usia, kita tidak tahu ya, mungkin di antara kita ada yang usianya sudah sekian puluh tahun dan itu pun tidak tahu sampai kapan ya. Maka ketika penciptaan manusia itu selain yang jelas ditiupkan rohnya juga ditentukan ajalnya, wa ajalihi ya, usianya sampai kapan. Nah, maka fase yang normal itu adalah bagaimana kita sejak lahir bayi, kemudian kanak-kanak, kemudian remaja, kemudian dewasa dan uh, lansia mungkin gitu kan. Nah, itu yang normal. Tetapi
memang dalam Al-Quran itu disebutkan ada yang Allah panggil ya sebelum lanjut usia, bukan? Ya. Ada yang Allah kembalikan kepada masa seperti anak-anak. Ya. Di dalam secara umum kan kita hidup memang dari mulai lemah, kemudian kuat, kemudian lemah kembali. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah menciptakan kita ya, hidup itu dari kondisi lemah. Ya. Tsumma min ba'di dha'fin quwwah, kemudian kuat. Ya. Tsumma min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian setelah kuat lemah kembali dan ditandai dengan adanya syaibah, dengan adanya uban. Maka nanti kita bahas ada usia yang memang sudah beruban ya. Dan itu sebagai pengingat, sebagai tadzkirah bagi kita di dalam kehidupan. Baik, sahabat semua, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, maka sebagaimana yang disampaikan tadi, tema kita adalah kehinaan masa tua itu akibat kedurhakaan di masa muda. Ya, tentunya dari judul ini kita tidak mau menjadi orang-orang yang hina. Maka ketika kita sekarang menganggap masih merasa muda, ya kita memperhatikan masa muda ini, ya bagaimana supaya nanti di masa tua kita tidak hina ataupun bahagia berarti, ya ataupun mulia, kan mulia dan bahagia, ya itu. Jadi bagaimana supaya kita di masa tua nanti, ya, ataupun sekarang juga sudah tua ketika dibandingkan dengan anak-anak yang masih kecil gitu kan. Jadi supaya kita mulia di semua kondisi sebenarnya, baik masa muda ataupun masa tua. Nah, maka dari judul ini adalah bagaimana kita memaknai usia yang Allah amanahkan kepada kita dan kita berupaya sebisa mungkin untuk meminimalisir, meninggalkan yang namanya kemaksiatan ataupun dosa. Ya, karena di sini kehinaan terjadi itu ya akibat kedurhakaan ataupun karena berbuat dosa di masa muda ataupun masa sebelum kita. Ya, karena memang akibat ataupun dampak daripada dosa itu ada yang Allah langsung tampakkan dan Allah bahas gitu kan di dunia. Ya, maka bagaimana dosa itu memberikan dampak yang tidak baik bagi kita. Itu yang perlu kita perhatikan. Akibat kita berbuat dosa. Nah, maka dosa dan maksiat itu pasti membahayakan. Bahayanya bagi hati itu bagaikan racun bagi tubuh kita. Racun itu kan membahayakan. Bisa jadi menyebabkan kematian. Ya. Kita mengetahui bahwa bagaimana Adam dan Hawa itu dikeluarkan oleh Allah dari tempat kenikmatan dari surga. Ya. Itu karena berbuat sesuatu yang dilarang. Ya. Sampai doanya kan diabadikan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Di sisi lain ini sebagai sebuah pelajaran bagi kita karena kita memang manusia, ya ada kalanya salah dan lupa. Ya. Maka ketika kita berbuat dosa dan salah, minta ampun kepada Allah. Dicontohkan oleh kakek kita Adam dan nenek Hawa gitu kan. Nah, begitupun ketika iblis itu dikeluarkan dari surga sama ya karena memang membangkang perintah Allah. Disuruh sujud penghormatan kepada Adam dan membangkang, dia berdosa. Nah, dan lebih ngeri bahwa dia tidak akan
masuk surga lagi selamanya gitu kan. Ya. Maka iblis ini, ya, ketuanya setan, ya, mengumpulkan, karena di sisi lain ya dia sudah putus asa gitu kan. Sudah tahu bahwa akhir kesudahannya dia tempatnya di neraka, maka berupaya untuk mencari teman, ya, ya, untuk mencari teman. Maka kita jangan sampai mengikuti jejak langkah-langkah setan dan iblis itu kan. Nah, jamaah sekalian, bagaimana akibat berbuat dosa itu secara umum, secara keseluruhan, memang dampaknya tidak baik bagi yang melakukan. Yang pertama, hatinya tertutup. Ya, maka dalam sebuah hadis disebutkan ketika seorang hamba itu, seorang manusia berbuat kesalahan, berbuat dosa, innal amda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuktah. Jadi ketika berbuat dosa itu ada nuktah, ada noda, bukan noda. Kalau ibu-ibu mencuci kan noda yang membandel itu harus ekstra membersihkan. Nah, gambaran ketika seseorang berbuat dosa itu, jadi tuktab fi qalbihi nuktah sauda. Ya, ada noktah hitam di dalam kolbunya. Ada noktah hitam. Kemudian ketika dia bertobat, maka bersih. Ya, kayak dihapus gitu kan. Ya, kalau noktah, kalau kotoran. Ketika berbuat dosa lagi, ada lagi. Maka ketika banyak berbuat dosa, itu banyak noda hitamnya gitu kan. Noktahnya banyak. Bahkan disinggung dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mutaffifin, kallabal falana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu menjadi sebuah uh, ketika terus berdosa, maka menjadi alai, menjadi noktah yang banyak, kemudian menutup kalbunya. Balarana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Atas dosa yang dilakukan. Hatinya tertutup. Kemudian ditimpa berbagai musibah. Ditimpa berbagai musibah, dan bisa jadi musibah yang ada itu karena dosa yang kita lakukan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ketika terjadi kelaparan, itu akibat dari banyak perbuatan dosa yang sudah dilakukan bahkan secara terang-terangan, ataupun kemarau yang panjang, ya, juga dilakukan. Ada sebabnya, bisa jadi ya karena dosa gitu kan, ya, ditimpa berbagai musibah ini. Ketika kemarau panjang, ya, itu disebutkan dalam hadis itu, bisa jadi ada pembayaran zakat yang tertahan. Nah, jadi ada hak orang lain yang tertahan, ya, ataupun ada kewajiban yang tidak dilakukan. Nah, itu adalah akibat perbuatan dosa. Sebab kerusakan di daratan dan di lautan. Ya, dalam Al-Quran disebutkan bahwa kerusakan di daratan dan di lautan, zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan manusia. Juga menghilangkan nikmat dan mendatangkan sengsara. Jadi apapun yang dilakukan dosa itu, wa ma asabakum, dan musibah terjadi, ya, berarti tidak ada nikmat. Min musibatin fabima kasabat aydikum, ya, karena ulah manusia itu sendiri. Jadi menghilangkan nikmat dan mendatangkan sengsara. Kemudian yang eh, selanjutnya di antara akibat berbuat dosa itu adalah mewariskan kehinaan. Nah, ini mungkin eh, ketika terjadi hina di masa tua, ya, akibat berbuat dosa ketika masih muda. Ataupun bisa jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang kehinaan, ya, kita nengok kehidupan sebelum kita, apakah ada dosa yang kita lakukan. Ya, jadi dosa ini berakibat juga mewariskan kehinaan. Ibnu Qayyim berkata, kemaksiatan akan mewariskan kehinaan, karena kemuliaan itu hanya dapat diraih dengan ketaatan kepada Allah. Ya.
Jadi orang yang berbuat dosa, berbuat maksiat itu akan terhina, ya, terhina di dunia dan di akhirat. Nah, maka bagaimana kita ketika tergelincir dalam kesalahan, cepat minta ampun kepada Allah SWT. Ya mas sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nah usia, ya karena masa tua itu adalah kenapa bisa sampai kepada masa tua ya karena usia, gitu kan. Ya usia. Usia itu tentunya akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Karena ini adalah sebuah amanah. Sekarang ada yang sudah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ya atau lebih. Semua adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan di antara kita tidak tahu, ya termasuk yang dirahasiakan. Dan juga di bumi mana kita meninggal juga tidak tahu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu gadan. Ya. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Di antara kita tidak ada yang tahu kapan kita meninggal dan kapan kita meninggal dan di mana kita akan dikuburkan. Ya. Jadi usia akan diminta pertanggungjawaban dalam surat As-Saff itu waqifuhum innahum mas'ul. Nanti akan ditanya. Nah, termasuk usia. La tazulu qadamu 'abdin hatta yus'alu an arba'i hisal. Ya. Jadi kedua kaki seorang hamba itu nanti tidak akan beranjak dari tempat hisabnya pada hari kiamat. Ya. Akan ditanya. Yang pertama ditanya adalah ana umrihi fima afnah. Umurnya, usianya digunakan untuk ya, kita sudah sekian puluh tahun. Untuk apa kita gunakan usia ini? Kan sebagai evaluasi kita bersama. Wa an jasadihi fima abla. Dalam hadis lain, redaksi lain, wa an syababihi fima abla. Masa mudanya untuk apa? Di sini wa an jasadihi. Jasadnya yang sehat ini digunakan untuk ya. Kemudian wa an ilmihi madza amal fi, ilmu yang kita sudah ketahui apakah diamalkan. Madza amal. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Harta yang kita punyai juga ditanya depan belakang. Dari mana dan untuk apa? Ya, jadi usia termasuk sesuatu yang akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah nanti di akhir. An umrihi fima afna. Ya, maka kalau ingat ke sini kita semakin lama hidup, semakin banyak pertanggungjawaban yang harus kita persiapkan, yang harus kita jawab nanti di hadapan Allah semua. Ya, jamaah semua, teteh-teteh, ibu-ibu, sahabat yang dirahmati Allah, maka manusia itu ada manusia terbaik dan ada manusia terburuk berkaitan dengan usia. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, an Abdurrahman bin Abi Bakrah, an abihi anna rajulan qala, ya Rasulullah, ayyun nas khair? Wahai Rasulullah, siapakah ataupun orang yang manakah? Manusia yang manakah yang paling baik itu? Yang terbaik itu? Qal, baginda Rasul menjawab, man qala umruhu wa hasuna. Jadi siapapun yang panjang usianya, umurnya, dan baik amal. Jadi orang yang terbaik, manusia terbaik, berkaitan dengan usia itu adalah yang panjang usianya pun baik amal. Panjang usia, baik amal. Nah, maka otomatis nanti ketika usianya panjang, ya, kemudian baik amalnya, maka timbangan kebaikannya banyak gitu. Ya. Kemudian ditanya lagi, qal fa ayyun nasi syarrun? Qal, lantas manusia yang paling buruk yang seperti apa? Yang hina yang seperti apa? Qal, man qala umruhu, sama umurnya panjang tetapi wasa'a amalu, tetapi amalnya jelek.
ya, diisi dengan kemaksiatan. Nah, jadi berdasarkan hadis ini bahwa manusia bisa terbaik dan bisa terburuk itu berkaitan dengan usianya. Sama usianya panjang, tetapi kalau yang terbaik itu amalnya baik, wahsuna amal. Tetapi kalau yang terjelek itu walaupun sama usianya panjang, ya dia sa'a amali, buruk usianya, eh, buruk amalnya, ya, buruk amalnya. Maka ketika amalnya buruk ataupun banyak berbuat dosa, ya semakin banyak, semakin lama usianya semakin banyak numpuk timbangan kejelekan. Ya, karena nanti di akhirat eh, itu diputuskan berdasarkan timbangan kebaikan. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang banyak timbangan, eh, faman saqulat mawazinuh, ya, bahwa fi 'ishatil radiyah. Siapa yang berat banyak timbangan kebaikannya, maka dia mendapatkan tempat yang terbaik. Ya. Wa man khaffat mawazinu, siapa yang ringan timbangan kejelekannya, timbangan kejelekannya itu lebih banyak, ya. Wa man khaffat mawazinu, ya, berarti dosanya lebih banyak. Wa ummuhu hawiyah, maka tempatnya adalah eh, neraka hawiyah. Jadi manusia terbaik dan manusia terburuk berdasarkan usia itu sama usianya panjang, tetapi kalau yang terbaik baik amalnya, tetapi kalau yang terburuk amalnya amalnya buruk. Ya diisi dengan dosa dan kemaksiatan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari perbuatan kemaksiatan dan dosa sehingga kita masih diberikan usia oleh Allah termasuk manusia yang terbaik. Wala umruhu wa hasuna. Nah, dan kajian ini adalah bagian daripada bagaimana kita mengisi umur ini supaya hasuna amal kita baik. Nah, zaman semua teteh-teteh sahabat yang dirahmati Allah, pada akhirnya balasan itu sesuai dengan amalan seseorang. Dalam surat Al-Isra ataupun Bani Israel ayat yang ketujuh, bahwa in ahsantum li anfusikum wa in asantum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu telah berbuat baik untuk dirimu sendiri. In ahsantum li anfusikum. Ya. Jika kamu berbuat baik maka telah uh, berbuat baik untuk dirimu sendiri. Ya. Balasan kebaikan dan akibat kebaikan untuk dirimu sendiri. Dan sebaliknya wa in asantum falaha. Dan jika kamu berbuat jahat, berbuat kejahatan dan akibat daripada kejahatan itu, dosa itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Dan tadi dosa itu mengakibatkan kehinaan. Jadi di antara kita kalau yang senantiasa berbuat baik, maka hasil kebaikannya itu untuk dirinya. Di dunia wa imma di akhirat. Ya, dalam surat Ar-Rahman itu kan kebaikannya akan dibalas dengan kebaikan. Hal jazaul ihsan illa ihsan. Ya, yang baik itu ya akan dibalas dengan kebaikan. Ya. Dalam ayat ini in ahsantum li anfusikum. Jadi ketika kita banyak menanam, banyak investasi kebaikan, ya siap-siap nanti mendapatkan dan panen kebaikan dan perlakuan baik dari orang lain. Dan sebaliknya, ketika yang kita investasikan, ketika yang kita tanam, ketika yang kita tabung itu kejahatan dan kejelekan, maka nanti yang akan dipanen juga kejelekan. Ya, begitulah di dunia dan juga di akhir. Karena ada beberapa ya tadi dampak dosa, begitupun dampak kebaikan kita akan rasakan di dunia. Ya, in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jadi balasan itu sesuai dengan amalan yang kita. Di antara kebaikan itu adalah berbuat baik, ya, kepada orang tua kita. Karena dampak daripada dosa
ataupun berbuat tidak baik yang siksanya dalam hadis itu disebutkan disegerakan di dunia adalah durhaka terhadap orang tua. Ya, maka di sini buru abaikum taburu abna, berbaktilah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian itu akan berbakti kepada kalian. Ya, sebab akibat gitu kan. Kita masa muda itu berbakti kepada orang tua, maka ketika kita sudah menjadi orang tua, anak kita akan berbakti kepada orang tua kepada kita. Tergantung bagaimana ketika kita berbakti kepada orang tua, anak kita pun akan berbakti kepada kita selaku orang tua. Nah, burku abaikum taburrukum abnaukum. Nah, karena memang ketika seseorang berbuat tidak baik ataupun bahkan ia berdosa, durhaka kepada orang tuanya, ini salah satu sebab dia akan disegerakan balasannya di dunia. Ya, ada kisah yang heroik kan, bagaimana gambaran zaman dulu disebutkan bahwa ada seseorang yang hidup di zaman Rasul namanya Alqamah. Ya, dia dikenal orang yang banyak menyakiti ibunya. Makanya ketika akan meninggalnya, atau ketika sakaratul maut, dan sakaratul maut itu adalah sesuatu yang paling menyakitkan. Ya, ketika sakaratul maut lama, sakaratul mautnya lama. Ya, jadi nyawanya itu masih terus ada di dalam jasadnya gitu kan. Lama dia akan meninggal. Berarti ketika sakaratul mautnya lama, lama dia merasakan bagaimana kesakitan. Ya, sampai akhirnya diketahui bahwa memang dia banyak berbuat durhaka, tidak berbakti kepada ibunya, ya kepada orang tuanya. Maka sebelum ibunya mengampuni dia, ya, memaafkan, ya, maka dia tidak meninggal gitu kan. Ya. Ini sebagai sebuah gambaran bahwa berdosa kepada orang tua itu, ya, siksanya disegerakan di dunia. Ya. Dan pada akhirnya dipanggil ibunya, kemudian ya memaafkan ibunya, dan akhirnya lepas nyawa. Jadi itu kisah yang terjadi di zaman dulu. Bagaimana ketika berdosa, durhaka kepada orang tua, itu berdampak ya kepada ketidakbaikan di dunia dan di akhirat. Ya, maka di sini ada sebab akibat. Ya, dosa yang dilakukan membuat kita binasa, membuat kita terhina. Nah, maka bagaimana menjadi perhatian penting bagi kita, ya, senantiasa berbakti, berbuat baik kepada orang tua, ya, yang masih ada, alhamdulillah, yang sudah tiada pun kita masih terus bisa berbuat baik, ya, berbakti dengan senantiasa mendoakan, berbuat kebaikan, dan pahala kebaikannya diniatkan untuknya, bersedekah. Ya. Nah, burru aba hukum tabur hukum abna. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua, dan niscaya anak-anak kita akan berbuat baik kepada kita selaku orang tua. Nah, jamaah sekalian, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah, sedikit lagi merenungi sisa umur kita. Ya. Nah, dalam sebuah hadis itu disebutkan umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, kata baginda Rasul. Dan sedikit orang yang melewati usia tersebut. Rasul kan 63. Maka yang lebih daripada 63 itu adalah bonus. Alhamdulillah. Ya. Dijadikan sebagai modal tadi untuk banyak berbuat kebaikan sehingga menjadi wahasuna amal, amalnya yang terbaik, jadi manusia terbaik.
Jadi kita merenungi sisa umur kita karena tidak tahu gitu kan. Ya, sisa dari berapa kita nggak tahu gitu kan. Ya, mungkin ada yang sekarang sudah 43, ternyata usianya 45, ada 2 tahun. Sekarang yang sudah 50, usianya 70, berarti 20 tahun lagi. Kita nggak tahu. Makanya kita merenungi sisa umur kita, karena umur umat Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak jauh dari Kanjeng Nabi, 60 sampai 70 tahun. Dan sedikit orang yang melewati usia tersebut. Tidak banyak berarti kan, kalau sedikit itu. Dan jamaah sekalian, teteh-teteh ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, maka ada uh, ungkapan begini: kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Nah, enak sekali kan? Apakah fase hidup itu segampang dan seindah itu? Tentunya tidak, gitu kan? Ya, kecilnya dimanja, mudanya poya-poya, tuanya kaya raya, dan mati nanti setelah mati masuk surga. Kan? Ya, tentunya tidak segampang itu. Ya, kehidupan ini kan ada tadi sebab akibat. Sunnatullahi fil ladina khalau. Ya. Mungkin sekilas seperti ini enak gitu kan. Ya, dimanja, poya-poya, kaya raya, masuk surga. Ya, tetapi tentunya yang kita rasakan kan eh, tidak seperti ini. Ya, karena memang surga itu tidak dibeli dengan poya-poya, ya kan? Ya, di tentunya dengan sebuah perjuangan. Ya. Di antara pintu surga itu adalah ujian. Ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah itu, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian yang dahsyat seperti orang-orang terdahulu. Wazulzilu, sampai mereka terguncang, ya. Sampai mengatakan kapan pertolongan Allah itu. Nah, saudara-saudara kita yang di Palestina itu kan sekarang guncangannya dahsyat sekali. Sudah 1 bulan lebih kan masih terjadi peperangan. Tentunya mereka adalah orang-orang pilihan. Ya, mereka adalah orang-orang pilihan, dan tentunya kita pun ingin menjadi uh, bagian yang baik dari perjuangan agama ini. Nah, jadi ketika kecilnya dimanja, mudanya poya-poya, tua kaya raya, masuk surga. Jadi hidup itu memang fase kehidupan. Tidak segampang dan tidak seindah itu. Nah, sekarang merenungi usia 40 tahun. Kenapa 40 tahun? Ya, 40 tahun itu memang disebut di dalam Al-Quran. Ada khusus ayat yang berkaitan dengan 40 tahun. Saat menginjak usia 40 tahun, maka usia ini yang dianggap sangat krusial. Ya, karena disinilah, di usia inilah seseorang sebaiknya lebih memfokuskan diri kepada agama, kepada tuntunan kebaikan, dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak ibadah kebaikan. Ya, itu merenungi usia kita di 40 tahun. Nah, dalam Al-Quran itu surat Al-Ahqaf ayat 15. Ya, biasanya 40 tahun itu ditandai dengan uh, uban gitu kan. Ya, rambutnya, jadi ketika sudah memutih itu berarti tanda, ya, alarm gitu kan. Ya, Allah sudah memberikan alarm. Ya, itu tanda di dalam diri kita. Ya, 40 tahun. Walaupun ada yang sejak mudanya mungkin ya sudah putih rambutnya itu kan. Ya, tapi secara keumuman gitu kan. Ya, kalau yang hitam ya mulai memutih itu usia 40 tahun. Ya, biar bisa itu sebagai pengingat, gitu kan, sebagai alarm dari Allah bahwa memang kita sudah menginjak di usia 40 tahun. Ya, dalam surat Al-Ahqaf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wad'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena ibunya telah mengandungnya dengan susah payah.
Ya, wahnan ala wahnin, kurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Selama 30 bulan. Ya, 30 bulan bagaimana ibu khususnya ya, ini digenapkan ketika penyempurnaan eh, mengurus anak kan disusui haulaini kamilain, dua dua tahun 24 bulan kan, tambah 9 bulan ya, kemudian tambah 9 bulan atau yang ada juga yang paling cepat kan 6 bulan ya, 30 bulan itu kan ya, 30 bulan masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, ya, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmatmu. Rabbi auzi'ni an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yang kau berikan kepadaku, ya, yang kau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebaikan, beramal saleh, wa amal saleh yang terullah, yang kau ridhoi, wasilh li fi dzurriyyati, ya, dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya, sesungguhnya aku bertobat kepadamu. Aku berserah diri kepadamu juga ya Allah. Ya, termasuk orang-orang yang berserah diri. Ya, jadi ini salah satu doa yang eh, bisa kita panjatkan, apalagi yang sudah lewat usia 40 tahun. Ya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, dari doa ini yang pertama syukur. Auzi'ni an ashkura, senantiasa bersyukur kepada Allah. Yang kedua amal soleh. Wa an a'mala shalihan tarda. Kemudian uh, wa aslih li fi dhurriyyati, kebaikan yang mengalir. Kita bagaimana mendidik generasi supaya anak cucu kita juga termasuk orang-orang yang beriman dan bertakwa juga beramal soleh, sehingga nanti akan berkumpul kembali di surga. Ya, ini tubtu ilaika, kita tobat. Ya, mungkin selama ini ada dosa yang dilakukan dan nauzubillah nanti akan membuat kita hina ataupun membuat kita mendapatkan musibah, maka berserah diri dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Disinilah kita berserah diri kepada Allah. Jadi ini doa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 yang bisa kita baca terkait dengan, mudah-mudahan dari pembahasan kita kali ini, kita berapapun usia kita, apalagi nanti ada yang sudah sampai masa tua, kita tidak menjadi orang-orang yang hina gitu kan. Ya, maka didawamkan doa ini sehingga kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur, senantiasa beramal soleh, kebaikannya mengalir, yang senantiasa kembali tobat kepada Allah dan berserah diri kepadanya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Demikian teteh-teteh sahabat yang disampaikan, sahabat semuanya. Mudah-mudahan waktunya pas ternyata. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan apabila ada kelebihan waktu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sementara saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hatur nuhun Ustadz tadi atas kajiannya, atas ilmu juga em, apa ya, info-info mungkin ya Ustadz ya, bekal-bekal yang harus kita punya nih menjelang masa tua kita. Kalau saya sih udah termasuk ya Ustadz ya, udah termasuk setengah abad gitu ya Ustadz ya. Jadi persiapannya mungkin harus lebih getol lagi gitu ya Ustadz ya. Baik, Mbak Berta ini lagi ada masalah Ustadz, kendala sama apa namanya, eh, listrik katanya, listriknya mati. Tapi nanti coba bergabung untuk membacakan puisi mungkin.
Jadi kita langsung aja ke tanya jawab dulu untuk yang mungkin bertanya awalnya dari yang lewat chat. Sebentar, Ustadz. Ini ada Budara. Budara maksudnya mau bertanya atau jawab ini ya? Apa namanya? Jawab salam saya, Budara ya. Sebentar. Ini baik, Ustadz. Ini ada yang bertanya. eh saya nggak sebutin namanya Ustadz ya, karena langsung masuk ke saya. Saya pernah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca bahwa di antara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal adalah melanjutkan silaturahmi ukhuwah orang tua dengan kerabat sahabat orang tua. Apa benar? Kalau benar begitu, bentuk bakti ini sering dilupakan setelah orang tua meninggal. Pada banyak keluarga silaturahmi ukhuwah orang tua dan kerabat dan sahabat orang tua dilanjutkan oleh putra-putrinya. Apakah ini tidak melanjutkan silaturahmi ukhuwah tua yang tadi orang tua itu termasuk durhaka, Ustadz? Nah, benar juga nih Ustadz, gimana nih? Kayak misalkan saya kan Ustadz, kan saya nggak tahu kalau apa keluarga sih pasti saya kenal Ustadz ya. Tapi kalau yang silaturahmi mungkin yang teman-teman orang tuanya dari keluarga orang tua saya kan, teman-teman dari orang tua saya kan saya nggak terlalu kenal Ustadz. Tapi kalau kita jauh, ini gimana nih Ustadz nih? Mangga, silakan Ustadz. Nuhun. Baik, nuhun Daya, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Betul memang ya, di antara berbakti kepada orang tua, ya kan kita berbakti kepada orang tua itu berbuat baik kepada orang tua. Ya orang tua kan kondisinya berarti dua hal. Ada yang masih hidup dan ada yang telah meninggal. Ya, kalau orang tuanya masih hidup, ya kita mengetahui bersama bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua. Ya, dan juga ketika orang tuanya setelah meninggal, ya setelah meninggal, walaupun ada kondisi yang sama, ya ketika berbakti kepada orang tua yang masih hidup dengan berbakti kepada orang tua yang telah meninggal, itu dengan senantiasa kita mengirimkan doa dan ya mendoakannya itu kan, ya karena mendoakannya ke orang tuanya masih hidup pun ya senantiasa didoakan dan saling mendoakan pun ketika orang tua telah meninggal apalagi karena eh, kita bisa mengirimkan doa gitu kan. Nah, dan juga di antara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal itu adalah betul tadi kita menyambung silaturahim ya dengan teman dengan relasi orang tua gitu kan. Ya, karena tentunya ketika kita bisa menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua ya dan juga dengan teman-teman dengan sahabat orang tua, maka hal yang bisa dirasakan oleh orang tua ya itu adalah kebahagiaan dan itu yang bisa dilakukan adalah ya karena orang tuanya sudah tiada ya kan tidak bisa bersilaturahim lagi, tidak bisa membangun hubungan lagi, relasi lagi dengan teman-temannya, maka anaknya yang melanjutkan itu tentunya eh, orang tua itu bahagia dan juga teman-temannya juga bahagia, jadi nyambung gitu kan. Nah, jadi eh, mungkin itu yang perlu kita perhatikan ya. Kita terus membangun silaturahim dengan sahabat, dengan keluarga orang tua ya, orang tua yang telah meninggal. Nah, nanti kalau berkaitan dengan eh, apakah dosa orang yang tidak menyambung silaturahim dengan keluarga ataupun dengan eh, kenalan dengan relasi orang tua ya tergantung kondisinya. Kalau memang dia sengaja, ya itu ya, termasuk kepada kemaksiatan ataupun ya kesalahan. Kalau di masa sekarang kan mudah gitu kan, mudah bagaimana kita membangun eh, komunikasi, membangun silaturahim dengan siapapun. Jadi dengan adanya media sekarang kan lebih dimudahkan, walaupun mungkin eh, beda rasanya ketika langsung langsung bertemu langsung offline gitu kan. Tapi sekarang ya, dengan adanya media ya, seperti ini pun kan bisa langsung melihat
eh, wajah gitu kan, serasa dekat, ya kan, jadi dekat gitu kan. Jadi kalau sengaja memang dia memutus tali silaturahim, ya itu yang berdosa, ya, karena dalam perintahnya adalah eh, silaturahim kan silman qata'a, ya, harus menyambung orang yang memutuskan, ya, yang memutuskan saja harus disambung, apalagi yang tidak memutuskan, ya. Maka betul tadi kita silaturahim, membangun komunikasi yang baik dengan sahabat-sahabat orang tua yang telah meninggal, dengan keluarga, itu ya bagian daripada berbakti kepada orang tua, ya kan. Nah, tentunya kan orang tua bahagia, dan maka kalau di Indonesia kan ya, minimal ada itu, kalau di antara keluarga ada reuni gitu kan, ataupun hawalan kan, ketika halal bihalal setelah Idul Fitri gitu kan. Nah, itu bagian daripada upaya kita, ya, walaupun ya, ya disesuaikan dengan bagaimana kondisi kita gitu kan, ya. Jadi walaupun setahun sekali, memang ada yang sempatnya setahun sekali atau setahun berapa kali gitu kan, tapi terus ada upaya untuk menjalin komunikasi bersilaturahim dengan dengan sahabat, apalagi ya dengan relasi dengan keluarga orang tua yang meninggal. Jadi itu bagian daripada kita eh, berbuat baik kepada orang tua yang telah tiada, yang telah meninggal, dengan terus bersilaturahim, menyambung hubungan baik dengan keluarga, dengan relasi dengan sahabat orang tua yang telah meninggal. Demikian. Baik Ustadz, Jazakallah khairan. Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Semoga cukup jelas tadi ya bagi yang penanyanya. Benar kata Ustadz ya, zaman sekarang sebenarnya semua sudah canggih ya Ustadz ya. Kalau tidak bisa bertemu dengan fisik, setidaknya bisa mungkin memberi kabar lewat, ya ada WhatsApp ya Ustadz ya, ada macam-macam ya. Bahkan mungkin orang-orang nanti seusia kita pun gitu istilahnya Ustadz, udah ada sosial media gitu ya Ustadz ya. Memberi kabar lewat postingan aja udah orang udah tahu gitu ya kabar kita kali ya Ustadz ya. Benar juga kata Ustadz. Baik Ustadz, terima kasih. Pertanyaan berikutnya dari Bu Idar dulu yang mau akan bertanya secara langsung. Silakan Bu Idar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz dan Teh Dini. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, Ustadz, begini, seseorang misalnya yang suka berinfak, suka bersedekah dan menolong orang yang membutuhkan, tetapi masih memakai bank konvensional di mana di sana ada riba. Bagaimana itu, Ustadz? Apakah kebaikan sedekah, infak dan pertolongannya pada orang yang lain itu tetap diberi pahala dan riba di banknya dijadikan dosa, apa bisa mengimbangi kira-kira apa Ustadz? Makasih Ustadz. Baik, terima kasih Ibu Idar atas pertanyaannya. Ya, bagaimana terkait dengan orang yang berinfak bersedekah dan dia eh, masih menabung ataupun berhubungan dengan bank konvensional, ya, yang di sana memang disebutkan ada riba, ya. Ya, memang terkait dengan hal ini, ya, tentunya bagaimana kita berupaya sebisa kita untuk senantiasa menapaki di dalam kehidupan ini, ya, berhati-hati itu kan. Nah, itu bagian daripada kehati-hatian. Nah, kalau tadi tanyakan terkait dengan apakah ketika seseorang berinfak dan bersedekah, dia walaupun di sisi lain masih berhubungan dengan di bank konvensional yang notabene disebutkan ada ribanya, mendapatkan pahala, ya, kalau terkait dengan pahala itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, ya. Tapi terkait dengan apa? Dengan sedekah ini memang, ataupun infak. Nah, berkaitan dengan pahala gugur dan tidaknya, di dalam salah satu ayat di dalam Al-Qur'an itu, ya, berkaitan dengan bagaimana uh, respon kita itu kan kepada kebaikan yang kita lakukan. Ya, di antara kebaikan adalah tadi adalah infak sedekah. Nah, memang
kita ketika berbuat baik, apalagi yang berhubungan dengan muamalah gitu kan, berhubungan dengan orang lain. Kan ibadah ini kan ada yang hablum minallah sama hablum minan nas. Ya, itu memang setelah kita melakukannya, kita pun harus merespon dengan baik. Dalam artian, dalam ayat yang terkait dengan infak sedekah itu senantiasa kita bahas bahwa uh, ada kalanya ketika kita responnya tidak baik, ketika kita bersedekah kemudian merespon tidak baik dengan adanya ungkapan yang kita merendahkan orang yang diberi. Nah, bahkan sampai disebut dalam ayat itu qaulun ma'rufun khairun. Ya, perkataan yang baik itu lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan azza, dengan menyakiti orang yang diberi. Itu terkait dengan pahala sedekah. Jadi gambaran bagaimana kita berbuat baik dalam hal ini mungkin berinfak sedekah, juga kita merespon bagaimana tetap supaya pahala kebaikan kita itu ya tidak gugur ataupun tidak hilang. Ya, karena ayat ke bawahnya kan gambarannya mudah kita pahami. Ya, seperti ada debu ya yang nempel di atas batu yang licin, kemudian ada hujan yang lebat, akan bisa dipastikan tidak ada yang tersisa. Itulah gambarannya kalau kita infak sedekah kemudian tidak direspon dengan kebaikan lagi ataupun ya bahkan menyakiti orang yang menerimanya. Nah, berarti gugur ataupun hilang secara pahala. Nah, bagaimana ketika masih berhubungan tadi ya dengan bank konvensional? Nah, itu adalah sekali lagi bagian daripada kehati-hatian kita. Ya, kalau memang kita sudah bisa ya lepas dari itu dan walaupun ini terkait dengan pembahasan ini, ya kan kajian dalam fikih itu kan senantiasa berkembang. Ya, tentunya kan ada perbedaan, ada ikhtilaf. Walaupun ya kalau saya melihatnya kepada terkait dengan ini, ya kita memang pada akhirnya kan pilihan eh, di dalam diri kita. Ya, kalau kita lebih untuk kepada kenyamanan dan juga bagaimana kehati-hatian, ya berarti tinggalkan itu kan. Ya, ketika kita ragu, apalagi kalau yakin di sana ada kejahatan, salah satunya riba gitu kan. Ya, karena kaidahnya di dalam kita hidup ini adalah da ma yaribuka ila ma la yarib. Tinggalkan apa yang meragukan menuju sesuatu yang membuat kita tenang gitu kan. Ya, ketika kita masih berhubungan dengan bank konvensional yang diyakini di sana memang masih ada praktek riba, ya untuk kehati-hatian ya tidak ini bukan tadi tinggalkan supaya kita pun merasa tenang gitu kan. Dan memang ini kan perlu proses memang bagi beberapa orang perlu proses gitu kan. Ya, tapi sekali lagi pilihan ada di kita karena yang merasakan ketenangan dan kenyamanan diri kita masing-masing. Begitupun yang pada akhirnya yang mendapatkan pahala kebaikan dan dampak daripada dosa ya kita pun. Tapi yakin ketika kita senantiasa memperhatikan aturan yang Allah berikan, itu akan ada keberkahan. Walaupun mungkin ya bagi beberapa orang secara perhitungan nanti kalau saya pindah dari bank ini kan begini dampaknya. Tapi yakin ketika itu diawali dengan keyakinan bahwa kita dalam rangka karena tadi ada keraguan-raguan atau bahkan kita yakin di sana ada dosa ya riba itu kan dosa besar kan. Ya, maka diawali dengan penuh keyakinan yakin bahwa keberkahan rezeki Allah itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah. Ya, maka ketika di antara kita ada yang masih konvensional dan untuk kehati-hatiannya, ya Bismillah dalam rangka taat kepada Allah, insya Allah keberkahan akan datang. Ya, jadi sekali lagi pilihan di tangan kita dan kenyamanan juga kita yang rasakan dan kita memang hidup ini
hati-hati ya. Eh, Tentunya semua dalam rangka mencari ridho Allah SWT. Ya, mudah-mudahan pilihan-pilihan kita dalam kehidupan ini berbarengan dengan yang Allah ridhoi sehingga akan mendapatkan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Demikian Ibu Idar yang bisa ditanggapi. Mudah-mudahan Ya, saya tapi bisa ya di menjawab apa yang sini bank konvensional, semua bank, hampir semua bank konvensional, Ustadz. iya. Ada Iya bank Ustadz, di Perancis banknya bank konvensional Ustadz ya. Berarti kita kan nggak ada pilihan istilahnya ya Ustadz ya. Ya ada kalau bank Mizan namanya, tapi cuma untuk orang yang punya tempat tinggal atau berasal dari Maroko. Jadi kita nggak berhak gitu. ya Betul. itu kan terkait dengan kondisi berarti ya. Saya tadi memang KM Mutna terpikirnya di Indonesia yang normal-normal saja. Nah, kalau kondisinya seperti itu, ya termasuk kepada eh, darurat gitu kan. Kalau seandainya nyimpen uang di rumah kan tidak aman gitu kan, cepat habis gitu kan. Itu kan eh, darurat masuknya gitu kan. Kalau doror wala dirar, maksudnya kepada kaidah itu tidak boleh memadorotkan. Jadi diambil yang lebih maslahat ya, diambil yang lebih maslahat walaupun ya tadi untuk kehati-hatiannya memang kalau terkait berbicara masalah riba memang semua yang berkaitan memang kan kena itu kan. Tapi dipertimbangkan kalau kalau memang itu kondisinya memang kalau di tempat ya itu tidak ada pilihan lagi ya berarti masuknya kepada eh, darurat gitu kan. Dan ketika kondisinya darurat ya itu membolehkan sesuatu yang diharamkan ya apalagi yang ragu-ragu gitu kan. Ya kalau tidak ada pilihan saya kira kan darurat gitu kan. Kalau mau nabungnya ke Indonesia kan repot juga gitu kan, ataupun disimpan di rumah juga juga cepat habis atau ya banyak banyak itunya, banyak madorotnya ibaratnya kalau di rumah. Ya, saya kira itu sebagai pilihan tadi gitu kan. Ya, Lagi pula eh, gaji di- dan pensiun semua harus ke bank, ya, Ustadz. ya, yang memang itu sistemnya seperti itu ya apa namanya sambil apa di apa ditekankan di dalam hati kita ya Allah ya sebenarnya ini sesuatu yang tidak saya sukai tetapi bagaimana ini kondisinya gitu kan ya, mudah-mudahan engkau ya Allah mengampuni kami gitu kan. Ya, jadi kalau saya melihat menanggapi terkait kondisi itu kan berarti ya darurat masuknya gitu kan ya sesuatu yang madorot itu pengecualian gitu kan. Pengecualian ya demikian mungkin ya, jadi pilihan itu adalah eh, Jazakallah. menjadi solusi ketika memang ya tidak ada lagi ya tadi ketika eh, ya terasa ya sama ibu-ibu teteh-teteh terasa bagaimana kondisinya gitu kan ya kalau saya sekali lagi tadi membayangkannya memang di Indonesia gitu kan di Indonesia. Nah, terasa bagaimana kemadorotan itu dirasakan ya sambil ya insya Allah jadi ya Allah maha pengampun itu kan jadi yakin ditekadkan di dalam kalbu kita ya Allah ini kondisi ini yang tidak saya sukai sebenarnya tetapi ya mudah-mudahan kau ampuni karena tidak ada pilihan lain ya insya Allah Allah memberikan yang terbaik. Bang. Baik Jazakallah. Ustadz. Baik, semoga cukup jelas ya Bu Ida. Ustadz ini ada sedikit masuk pertanyaannya gini Ustadz, katanya dari kata-kata ini ya Ustadz. Bentar saya bacakan. Nih, katanya gini Ustadz. Suatu hukuman itu ditunda hingga akhir usia tiba atau hingga masa tua. Disebabkan oleh dosa-dosanya di masa muda. Kenapa bisa terjadi? Karena belum bertaubat dari dosa-dosa yang telah dilakukan pada masa muda. Jadi jangan heran ketika tua hidupnya terus-menerus malah semakin berbuat dosa, maksiat dan keburukan. Salah satu contohnya adalah malah semakin memusuhi Islam, melakukan dosa syirik dan benci kepada sunnah-sunnah dan orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan bisa-bisa menjadi murtad. Ustadz, ini berkaitan dengan ini, Ustadz. Pertanyaannya adalah, apakah benar, Ustadz, kalau semua yang kita lakukan di masa muda itu otomatis pasti akan dibalas oleh Allah di masa tua kita, Ustadz?
Tapi bagaimana bila dengan orang-orang yang sudah bertobat, Ustadz? Apakah tetap akan dibalas gitu, Ustadz? Karena kan banyak misalkan yang sudah pergi hajinya udah tua nih, Ustadz. Sampai di haji terus dia kena ini. Terus dibilang, waktu mudanya begini sih, waktu mudanya begitu sih, gitu, Ustadz. Apa memang seperti itu, Ustadz, gitu kan? Maksudnya melakukan kesalahan A, dibalasnya A, gitu. Dan bagaimana dengan yang namanya taubat, gitu, Ustadz? Bukankah Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Baik, Ustadz, pertanyaannya seperti itu. Makasih, Ustadz. Ya, baik deh, terima kasih. Sebenarnya saya tadi menyimak dari yang dibacakan, sudah terjawab. Jawabannya kecuali orang yang bertobat katanya. Jadi jawabannya tobat. Ya. Jadi memang secara kaidah tadi kan di dalam Al-Qur'an kan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kita berbuat kebaikan, ya berbuat baik, maka akhir ataupun balasan baik itu akan kita terima dan begitupun sebaliknya. Ya. Juga di ayat lain ada ayat yang intinya sama ke sana. Ya. Jadi kebaikan akan mendatangkan kebaikan dan dibalas dengan kebaikan dan begitupun sebaliknya. Nah, tadi sebenarnya ya ada kata-kata kalau tidak salah kecuali yang bertobat. Jadi jawabannya kalau sudah tobat ya tadi kan orang yang bertobat itu ya kalau berbuat dosa diibaratkan tadi noktah ya. Noktah kalau mudahkannya kan ibu-ibu paling rajin nyuci gitu kan dibandingkan dengan bapak-bapak. Walaupun itu kan kewajiban bapak-bapak sebenarnya. Tapi karena ibu-ibu hebat, rajin ya, itu gambarannya tobat itu kan seperti itu. Seperti ada noda ya, noda di dalam pakaian dan noda itu beda-beda kan bandelnya. Ya, kalau noda membandel kan sampai ada iklannya, betul Rinso ataupun saya tidak menyebutkan merek ya karena sekarang sensitif. Ya, pokoknya noda itu kan beda-beda. Mungkin ada yang membandel, ada yang biasa gitu kan. Ya kan banyak iklan-iklan itu kan yang noda membandel itu sudah bandel sekali gitu kan bisa seperti bersih kembali gitu kan. Begitupun dengan gambaran dosa kita gitu kan. Ya, jadi ya Allah itu Maha Pengampun. Ya, banyak ayat dalam Al-Qur'an innallaha ghafurur rahim, ar-rahman ar-rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, jadi gambarannya ibu-ibu mencuci pakaian gitu kan. Dan tadi disesuaikan ketika nodanya membandel mungkin pakai deterjen apa gitu kan. Nah, begitupun dengan dosa kita. Ketika kita merasa dosanya memang dosa besar, ya berarti tobatnya harus betul-betul serius dan lama gitu kan. Ya. Nah, karena kalau dosa-dosa kecil itu dalam hadis disebutkan yaitu ketika kita punya dosa kecil ya dan itu bisa terhapus dengan wudhu yang sempurna ya. Jadi ketika wudhunya sempurna itu berbarengan dengan apa? Berguguran dosa itu sama dengan ketika ada kotoran di tangan kan dibersihkan ya bersih. Nah, kalau dosa kecil bisa berguguran dengan wudhu yang sempurna gitu kan. Nah, fikih wudhu telah kita bahas ya. Terus diperbaiki dan makin sempurna. Nah, kalau dosanya dosa besar, nah sama hal tadi dengan ya tadi berarti perlu deterjen yang lebih apa? Lebih bagus gitu kan. Berarti tobatnya lebih lebih serius lagi gitu kan. Ya mungkin kalau dengan sholat tobatnya lama, kemudian juga betul-betul nanti syarat tobat itu kan ya supaya tobatnya diterima kan ada 4 itu kan kita berjanji untuk tidak mengulangi lagi kemudian eh, menambal ataupun mengganti kejelekan dengan kebaikan gitu kan. Dan tadi juga jawabannya di ayat yang tadi surat Al-Ahqaf ayat ayat 15 ya doa itu. Kan ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya aku bertobat eh, kembali kepadamu ya Allah dan aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, jadi memang ya tadi ya, kebaikan itu akan mendatangkan kebaikan lagi dan begitu pun dosa. Tetapi ketika kita bertobat, yakin Allah Maha Pengampun dan ada sebuah hadis itu yang memberikan kepada kita itu kan bagaimana motivasi sampai dalam hadis itu disebutkan ya benar Adam ya wahai anak Adam kata Allah kalau seandainya dosa kalian sampai setinggi langit Allah dalam hadis itu disebutkan wala ubali aku tidak peduli katanya selama engkau datang kepada Allah bersimpuh dengan betul-betul ya ya memang dalam Al-Qur'an kecuali kecuali dosa dosa musyrik itu kan ya kalau dosa musyrik pun ketika apa dia kembali ya
berarti tidak murtad ya. Kemudian dia bertobat ya, dosa musyrik yang tidak diampuni itu ya dia yang tetap dalam kemusyrikan. Kalau orang yang mendapatkan hidayah ya dia ya mendapatkan petunjuk itu kan. Ya, jadi jawabannya adalah walaupun tetapi di sisi lain jangan inilah Allah maha penyayang, Allah maha penerima tobat. Sekarang mah akan berdosa tidak gitu juga gitu kan. Ya, jadi apa ini Allah maha pengampun itu sebagai motivasi bagi kita. Jadi jangan apa ya jangan berputus asa itu kan ya jangan berputus asa la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a ya Allah mengampuni dosa kita selama kita bertobat ya jadi jawabannya adalah kita bertobat kepada Allah dan doa yang tadi itu di surat Al-Ahqaf ayat 15 bisa kita dawamkan apalagi yang usianya sudah 40 tahun saya pun sebentar lagi 40 tahun harus banyak mendawamkan doa itu Jadi doa itu sebagai penguat bagi kita, ya luar biasa doa itu. Disebutkan khusus dalam Al-Quran sampai detail usia 40 tahun, ya. Jadi bersyukur, kemudian berserah diri, kemudian bertobat, kemudian uh, ber, kita tidak sendirian. Tadi wa amala solihan tardah wa aslih li dzurriyyati juga beringat kepada keturunan, ya. Juga kita beramal soleh, ya. Jadi doa itu sekali lagi kita senantiasa baca, insya Allah lama-lama kalau dibaca nanti hafal sendiri ya. Redaksi doanya itu mudah ya. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Demikian memang. Baik, Ustadz Hatur Nuhun atas jawabannya. Cukup jelas, Ustadz. Berarti tobatnya ya, Ustadz ya. Memang yang harus tobatnya benar-benar tadi seperti kata Ustadz ya. Jangan tobat hari ini, besok ngulangin lagi gitu. Itu namanya main-main ya, Ustadz ya. Baik, Ustadz. Mungkin waktunya udah mepet ya, Ustadz ya. Maghrib di sana jam setengah 6 katanya Ustadz ya. 6 lewat 5 menit ya. 10 menit Ada lagi. pertanyaan yang muncul dari tadi, Ustadz. Sebentar. Hari ini pertanyaannya nitip semua nih Ustadz. Jadi saya bacain lagi ya Ustadz ya. Baik, pertanyaan titipannya adalah, Assalamualaikum Teh Dini ingin bertanya, bagaimana bersikap dengan orang tua? Mungkin ini karena ada hubungannya takut nanti dosa terhadap orang tua kali Ustadz ya, di masa tua kita nanti. Bagaimana bersikap dengan orang tua yang suka menuntut anak secara berlebihan? Seperti sekolah harus berprestasi, dan jika sudah bekerja minta gaji anaknya dalam porsi yang besar, tanpa berpikir kebutuhan anak dan cucu-cucunya. Nah, bagaimana nih Ustadz? Mungkin biar kita nggak salah langkah juga gitu, mau menyenangkan orang tua, tapi juga takutnya nanti kebutuhan rumah tangga kurang, malah dibilang durhaka. Bagaimana menurut Ustadz? Nun Ustadz. Iya, itu kan nyambungnya dengan kalau sudah harta itu apa kalau anaknya sudah berkeluarga ya kan eh, sudah berkeluarga kemudian nanti kan kalau terkait dengan nafkah yang memberikan nafkah itu kan untuk keluarga. Ya memang termasuk di dalam keluarga itu kan ayah, ibu kan orang tua juga istri ya kan kewajiban seorang suami gitu kan. Ya eh, itu dia Pak dikomunikasikan kan dikomunikasikan karena eh, terkait dengan hal ini ya kewajiban suami gitu kan ya menafkahi ya nafkah itu kan dari infak gitu kan ya dari infak dan uh, tergantung kemampuan kita dalam artian ya memang kalau saya melihat dan merasakan itu kan ketika ada banyak pendapatan ya itu banyak juga kemauan nah juga nanti istri dan anak juga banyak juga kemauan itu ada saja memang ya di sana terasa lah gitu kan ya jadi semampu kita tentunya ya semampu kita dan eh, bagi anak ini memang ketika sudah berkeluarga ya kan anak dan istrinya kewajiban juga ya orang tua ya orang tua itu bagian daripada keluarga ya jadi bagian daripada keluarga yang dekat ya jadi kita berinfak menafkahi itu adalah yang dekat dulu ya dalam yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini ya wal aqrabin ya kalau lihat kepada ini memang eh, orang tua disebutkan paling dulu gitu kan ya jadi intinya semuanya dikomunikasikan karena ada kalanya
saling menyangka gitu kan, orang tuanya nyangka anakku gajinya gede nih minta gitu kan. Eh, jadi dikomunikasikan ya, jadi eh, ya bagaimana orang tua dan anak itu kan hubungannya harmonis, bagian daripada eh, tadi berbakti kepada orang tua ya. Jadi tentunya semampu kita, karena Allah tidak membebani hambanya di luar batas kemampuannya ya. Jadi itu orang tua juga bagian daripada keluarga ya, dikomunikasikan ya. Jadi orang tua juga ya, saya kira orang tua kan memahami anaknya ya. Jadi tadi kalau ada orang tua yang apa tadi kepada anaknya banyak tuntutan gitu kan ya, saya kira orang tua yang baik itu memahami betul anaknya gitu kan ya. Anaknya kan apalagi ibu gitu kan, eh, dikandung selama 9 bulan itu ada kedekatan yang luar biasa, kemudian disusuinya gitu kan ya, kemudian ya diasuh ya, dan ya terus gitu kan. Jadi ada kedekatan di sana. Tentunya orang tua yang baik ya itu bisa mengkomunikasikan ya. Mungkin itu bisa jadi ada rasa anaknya saja, saya banyak dituntut sama sama ayah sama ibu gitu kan ya, mungkin perasaan saja ya, semuanya dikomunikasikan gitu kan ya. Dengan komunikasi semuanya insya Allah bisa lancar. Dan tadi kalaupun ya Allah memberikan banyak banyak kelebihan ya kan, rezeki gitu kan yang didapat bagi suami gitu kan ya, memang nafkah itu infak ya kepada keluarga dekat dulu ya, dan orang tua bagian daripada keluarga dekat ya. Dan harus saling apa tadi, saling berprasangka baik itu kan, berprasangka baik. Mungkin kalau orang tua tidak kebagian banyak ya, berprasangka baik, mungkin anak saya banyak keperluannya gitu kan ya. Begitupun istri itu kan, istri ketika ya semuanya dikomunikasikan itu kan. Indah sekali ketika hubungan orang tua dengan anak baik, apalagi ya mertua dengan menantu itu kan, itu yang paling itu biasanya yang ada gesekan-gesekan. Nah, ketika itu harmonis semuanya, insya Allah semuanya satu kesatuan. Jadi Baik. komunikasi. Semangat. Baik, Ustadz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas jawabannya. Ustadz, ini ada lagi jawaban masuk. Mungkin Ustadz jawab singkat aja, Ustadz ya. Karena masuknya ke saya semua ini. Mohon itu pertanyaan. Apakah banyak bersedekah juga bisa mengurangi ujian dan cobaan dari Allah, terutama di hari tua? Benar nggak nih, Ustadz? Ya, di antara manfaat ataupun hikmahnya ataupun ya dari sedekah itu ya, memang membuat kita mulia ataupun kita terhindar dari bencana gitu kan ya. Jadi as-shadaqatu tudfa'ul bala. Ya, itu keterangannya. Sedekah itu eh, menolak bencana gitu kan. Nah, jadi memang sedekah yang kita berikan ya tadi masuknya kepada kaidah in ahsantum ahsantum li anfusikum. Jadi ketika kita berbuat baik ya akan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi eh, dan makanya terus saja berbuat baik. Ya, berbuat baik kepada siapapun. Karena ada kalinya kalau perhitungan kita gitu kan, anaknya banyak, nanti banyak anak juga yang banyak memberikan. Belum tentu juga ketika anaknya ya, tadi mungkin banyak perhitungan, ya kan? Ternyata ketika orang tua ini banyak bersedekah, itu kan, ternyata dia mendapatkannya bukan dari anaknya, ada dari anak orang lain. Ya, jadi terkait dengan sedekah ini memang kita jangan banyak perhitungan logika kita memang gitu kan. Ya. Jadi ketika ngasih kepada si A, jangan berharapnya dikasih dari si A lagi. Ya, nanti yang ngasihnya adalah B, C, D, E gitu kan. Ya, itu matematika sedekah dan infak itu kan dalam Al-Qur'an itu berbeda dengan matematika yang kita pelajari gitu kan. Ya, jadi kalau kita bersyukur ya, syukur yang tinggi itu kan dengan ya berinfak bersedekah, Allah akan menambahkan ya dari manapun itu. Ya, jadi perhitungannya jangan ketika kita ngasih ke si A, jangan nanti saya dapat dari si A lagi. Ya, nanti Allah maha maha segalanya. Kita bisa dapat dari si B, C sampai Z, kan luar biasa gitu kan. Ya. Jadi terus menanam banyak kebaikan ya, insya Allah kita akan banyak nanti
menuai juga kebaikan. Jangan hitung perorangan, ya, karena ya seperti itulah. Allah. Baik Ustadz, pas banget waktunya Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim mengenai sedekah Ustadz atau banyak memberi. Saya ingin memberikan pengalaman bahwa orang tua saya tuh Alhamdulillah ya banyak sekali memberikan kepada banyak orang, sedekah dan sebagainya. Dan saya merasakan banget setiap kali saya mendapatkan sesuatu kemudahan atau rezeki yang mungkin buat orang nggak masuk akal, termasuk tempat tinggal dan sebagainya, saya selalu ingat, oh iya. Orang tua saya juga sering memberikan rumah, mungkin ya istilahnya tuh untuk supir atau memberangkatkan umroh dan sebagainya. Dan itu kerasa banget Ustaz, kerasa banget ternyata ya mungkin nggak ke orang tua saya, tapi alhamdulillah malah ke anak-anaknya. Seperti itu Ustaz. Dan saya tuh percaya banget dengan sedekah dan juga memberi ya Ustaz ya. Terima kasih banyak Ustadz atas ilmunya, atas semuanya yang tadi Ustadz telah berikan kepada kami mengenai bekal-bekal di masa tua nantinya ya Ustadz ya. Eh, Sayang sekali tidak ada pantun kali ini Ustadz karena Mbak Berta tidak berhasil Ustadz join sama kita dikarenakan masalah listrik sejak tadi. Jadi silakan Ustadz untuk memberikan kesimpulan dan juga doa sekaligus doa penutup lah Ustadz karena waktunya juga. Silakan Ustadz. Terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih Teh dan semuanya, sahabat, teteh-teteh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita sampai penghujung. Eh, Terakhirnya adalah terus menebar kebaikan, dan nanti kebaikan itu yang akan eh, menyebar kepada kita. Ya, jadi sebanyak apa kebaikan yang kita tanam, ya, sebanyak dan lebih itu pula panen yang akan kita raih. Dan dunia ini adalah mazra'ah, tempat kita menanam, ya, dan akhirat tempat kita nanti memanen. Ya, jadi walaupun mungkin ada panen, ya, sedikit yang Allah berikan kita di dunia, tapi hakikatnya sebenarnya pahala dan balasan itu nanti di akhir. Ya, kalau di dunia, kalau kata Sundanya mual kawadahan, bukan mual kawadahan. Jadi terlalu kecil wadah dunia ini untuk Allah memberikan pahala kebaikan kita. Jadi apa yang kita rasakan hanya setetes, dan bukan kan gambarannya seperti ini, seperti apa, nikmat yang kita perbutkan ini adalah seperti setetes air yang jatuh dari jarum, ya, dan air itu sebanyak lautan. Ya kan, walaupun mungkin bisa dihitung ya persentasenya, tapi sulit saya kira gitu kan. Ya, setetes yang menetes dari ujung jarum, ya, dibandingkan dengan sagara ataupun laut. Ya begitulah. Nah, jadi mudah-mudahan kajian ini tentunya pengingat bagi saya dan bagi semuanya, dan mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita dalam kebaikan sehingga kita termasuk orang-orang yang nanti kembali kepada Allah dengan baik, husnul khatimah. Karena kita tidak tahu, ya, tadi usia kita adalah rahasia, walaupun ya kita punya keinginan, ya, dan senantiasa berdoa mudah-mudahan panjang usia dan juga baik amalnya, termasuk kepada qala umruhu wa hasuna amalu. Allahumma salli ala habibina wa syafiina wa dhahrina maulana Muhammad amin ya rabbal alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuafi ni'amahu wa yakfi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhika ya husnul tawarik. Allahumma taqabbal minna ya Rabb. Innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa hdi bina waj'alna sababan liman ihtada. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Selamat menjalankan aktivitas dan sehat dan berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Waalaikumsalam. nuhun.
Alhamdulillah. Terima kasih buat Ustadz Aep dengan yang selalu memberikan banyak waktunya untuk kita dengan tema-tema yang saya berikan kadang-kadang mendadak ya Ustadz, tapi Alhamdulillah Ustadz selalu bersedia. Sama-sama belajar ya Ustadz, seperti kata Ustadz juga. Mudah-mudahan bisa memberi banyak sekali bagi kita masukan dan juga membuat kita semakin istiqomah ya dengan kajian ini. Terima kasih semuanya. Mari sama-sama kita membaca Alhamdulillah karena sudah selesai kajian kita kali ini. Insya Allah kita bertemu lagi minggu depan. Sama-sama juga kita membacakan doa penutup yaitu Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.